Oke, mari kita selami salah satu hukum kekuasaan yang paling provokatif. Sebuah aturan yang benar-benar menantang keyakinan kita soal persahabatan dan kepercayaan. Siap? Soalnya, apa yang akan kita bahas ini mungkin bakal mengubah cara Anda melihat orang-orang terdekat Anda. Kutipan dari Voltaire ini langsung kena ke intinya kan? Kenapa coba? Seseorang harus lebih waspada sama teman ketimbang musuh. Jawabannya ada pada bagaimana kekuasaan itu bisa merusak ikatan yang paling kita percayai sekalipun. Nah, ini dia hukumnya, langsung dari The 48 Laws of Power karya Robert Greene. Ada dua bagian penting di sini. Satu, peringatan tentang bahayanya teman, dan dua, anjuran strategis untuk memanfaatkan musuh. Yuk kita bedah satu persatu. Oke, pertama-tama kita akan fokus ke bagian yang mungkin paling sulit diterima. Kenapa teman dianggap sebagai resiko dalam permainan kekuasaan? Pertanyaannya kelihatannya sederhana ya, tapi jawabannya kompleks. Ini bukan soal pertemanan biasa buat nongkrong loh. Ini tentang apa yang terjadi saat persahabatan itu berbenturan dengan ambisi, uang, dan kekuasaan. Visual ini benar-benar menangkap semua jebakannya dengan sempurna. Coba kita lihat detail psikologisnya. Pertama, soal rasa iri. Teman itu secara alami ngebandingin diri mereka dengan kita. Nah, pas kita sukses, mereka bisa aja merasa tertinggal. Kedua, saat Anda mempekerjakan teman, mereka sering merasa itu adalah hak, bukan kesempatan. Akibatnya, batas profesional jadi kabur, dan mau ngasih kritik yang jujur pun jadi susah karena takut merusak pertemanan. Sejarawan Romawi Tacitus ternyata sudah melihat ini ribuan tahun yang lalu. Saat kita terus-menerus memberi, rasa terima kasih itu bisa berubah jadi beban buat si penerima. Jadi semacam pengingat konstan akan utang budi mereka. Dan perasaan itu, ironisnya, bisa membusuk jadi kebencian. Sejarah itu penuh dengan contoh nyata. Mari kita lihat satu kisah tragis yang dengan sempurna mengilustrasikan hukum ini. Di pertengahan abad ke-9, ada Kaisar Mikhail III yang menaruh seluruh kepercayaannya pada sahabatnya, Basilius. Basilius ini pernah menyelamatkan nyawa Michael, dan sebagai balasannya, Michael mengangkatnya dari posisi rendah menjadi orang terdekatnya. Coba deh kita lihat gimana tragedi ini berkembang. Michael, karena buta oleh persahabatan, memberikan segalanya kepada Basilius. Dia mengabaikan semua peringatan. Tapi, kekuasaan yang diberikan gratis itu malah merusak Basilius. Dia tidak pernah merasa cukup. Setiap hadiah dari Michael hanya memicu keserakahannya, sampai akhirnya satu-satunya yang tersisa untuk direbut adalah nyawa sang kaisar sendiri. Nah, inilah pelajaran pahitnya. Kepercayaan buta Michael yang lahir dari persahabatan justru menjadi senjata yang menghancurkannya. Dia bukan cuma dikhianati, dia menciptakan sendiri pengkhianatnya. Oke, setelah melihat sisi gelap dari teman, mari kita beralih ke bagian kedua dari hukum ini, yang lebih strategis, yaitu bagaimana cara memanfaatkan musuh. Slide ini dengan brilian mengilustrasikan perbedaannya. Saat Anda mempekerjakan teman, Anda seringkali jadi buta sama kekurangan mereka kan? Tapi saat Anda mempekerjakan mantan musuh, Anda melakukannya murni karena kompetensi mereka. Mereka nggak mengharapkan apa-apa selain kesempatan. Jadi mereka akan bekerja lebih keras untuk membuktikan loyalitas dan nilai mereka. Nggak ada sejarah emosional yang rumit dengan Anda. Mari kita lihat contoh bagaimana seorang pemimpin dengan cerdas menerapkan prinsip ini. Kaisar Sung. Dia menghadapi ancaman nyata dari para jenderalnya sendiri. Perhatikan deh betapa cerdiknya strategi ini. Daripada memulai perang saudara yang berisiko, Sung malah menawarkan jalan keluar yang elegan. Dia memberi para jenderalnya kekayaan dan status, semua yang mereka inginkan, dan sebagai gantinya, dia mengambil satu-satunya hal yang benar-benar penting, kekuasaan militer mereka. Dia mengubah ancaman menjadi sekutu yang jinak. Sekarang kita lompat ke contoh yang lebih modern. Mao Zedong itu adalah master dalam strategi ini. Tahu persis bagaimana mengubah musuh menjadi alat untuk mencapai tujuannya. Mao melihat gambaran yang lebih besar. Dia sadar bahwa musuh terbesarnya saat itu, Jepang, juga merupakan musuh dari rival domestiknya. Dengan mengundur dan membiarkan kedua musuhnya saling melemahkan, dia menghemat kekuatannya dan pada akhirnya keluar sebagai pemenang. Dia menggunakan satu musuh untuk menghancurkan yang lain. Jenius. Nah, kutipan dari Lincoln ini memberikan perspektif yang berbeda. Menggunakan musuh tidak selalu berarti menghancurkan mereka secara fisik. Terkadang, kemenangan terbesar adalah mengubah rival menjadi sekutu yang loyal dan produktif. Jadi, apa inti dari semua ini?
Ini adalah pelajaran tentang dinamika kekuasaan yang seringkali brutal dan tidak sentimental. Ini adalah kenyataan yang dingin. Kekuasaan itu mengubah orang. Rasa syukur bisa berubah menjadi kebencian, dan persahabatan bisa menjadi arena untuk rasa iri. Kuncinya adalah menyadari ketidakstabilan ini dan jangan pernah lengah. Nah, ini dia logika dingin di baliknya. Ini adalah permainan ekspektasi. Seorang musuh yang Anda rangkul tidak mengharapkan apa-apa, jadi setiap kebaikan terasa seperti hadiah. Sebaliknya, seorang teman seringkali mengharapkan segalanya, sehingga kebaikan Anda malah terasa seperti kewajiban. Jadi, saya tinggalkan Anda dengan pertanyaan ini untuk direnungkan. Dalam pekerjaan, bisnis, atau ambisi pribadi Anda, siapa yang akan berjuang lebih keras untuk Anda? Teman yang nyaman dengan Anda? Atau mantan rival yang punya segalanya untuk dibuktikan? Jawabannya mungkin tidak menyenangkan, tapi dalam permainan kekuasaan, jawaban itu bisa menentukan segalanya.